Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansa, NIM saya 2312201134. Saya akan menjelaskan tentang MKCHM dan kepribadian Muhammadiyah. Sesuai dengan keputusan Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. 1. Pertama saya akan menjelaskan apa itu MKCHM. MKCHM yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi sesuai sebagai hamba dan khilaf Allah di muka bumi. 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual di dunia dan akhirat. 3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan 1. Al-Quran dan Sunnah Rasul. 4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanaannya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. 1. Akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. 2. Akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia berdasarkan berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. 3. Ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntun oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. 4. Muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah, pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menjadi Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan satu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepribadian Muhammadiyah. 1. Sejarah dirumuskannya kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ini timbul pada waktu Muhammadiyah dipimpin oleh Bapak Kolonel Haji Muhammad Yunus Anis. Ialah pada periode 1959 sampai 1962. Kepribadian Muhammadiyah ini semula berasal dari uraian Bapak Haji Fakih Usman, sewaktu beliau memberikan uraian dalam suatu latihan yang diadakan berdasarkan Mu'aliyamin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada saat itu almarhum Kiai Haji Fakih Usman menjelaskan bahasa yang berjudul "Apa sih Muhammadiyah itu?" Kemudian oleh pemimpin pusat dimusyawarahkan bersama-sama pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sesudah itu disempurnakan oleh tim yang antara lain terdiri dari Kiai Haji Muhwardan, Prof. Kiai Haji Farid Ma'ruf, Muhammad Juwarin Hadi Kusman, dan lain-lainnya. Di samping pembawa praksara sendiri Kiai Haji Fakih Usman. Setelah urusan itu sudah agak sempurna, maka ditegakkan dalam sidang Tanwir menjalankan Muktamar ke-35 di Jakarta. Dan di Muktamar ke-35 itulah kepribadian Muhammadiyah.
disahkan setelah mengalami usul-usul penyempurnaan. Dengan demikian, maka rumusan kepribadian Muhammadiyah ini adalah merupakan hasil yang telah disempurnakan dalam Muktamar ke-35 setengah abad pada tahun 1962. Akhir periode kepemimpinan Muhammad H.M. Yunus Anis. 2. Apakah kepribadian Muhammadiyah itu? Sesungguhnya kepribadian Muhammadiyah itu merupakan ungkapan dari kepribadian yang memang sudah ada pada Muhammadiyah sejak lama berdiri. Haji Fakih Usman pada saat itu hanyalah mengidrahkan apa yang telah ada. Jadi bukan merupakan hal-hal yang baru dalam Muhammadiyah. Atau adapun mereka yang menganggap bahwa kepribadian Muhammadiyah sebagai perkara yang baru, hanyalah karena mereka mendapati Muhammadiyah sudah tidak dalam keadaan yang sebenarnya. 3. Memahami kepribadian Muhammadiyah. Memahami kepribadian Muhammadiyah berarti 1. Memahami apa sebenarnya Muhammadiyah. 2. Karena Muhammadiyah ini sebagai organisasi, sebagai suatu persyarikatan yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, maka perlu pula dipahami Islam yang bagaimana yang hendaknya ditegakkan dan dijunjung tinggi itu, mengingat setelah banyak kekaburan dalam Islam di Indonesia ini. Dan hal ini pula yang hendak dipergunakan untuk mendasari atau menjiwai segala amal usaha Muhammadiyah sebagai organisasi. 3. Kemudian dengan sifat-sifat dan cara-cara yang kita contoh adalah atau kita ambil dari bagaimana sejarah dakwah Rasulullah yang mula-mula dilaksanakan, itu pula yang kita jadikan sifat gerak dakwah Muhammadiyah dengan kita sesuaikan pada keadaan dan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. 4. Kepada siapa kepribadian Muhammadiyah kita pimpinkan atau berikan? Seperti telah kita uraikan di atas, bahwa kepribadian Muhammadiyah ini pada dasarnya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada warga kita agar mereka itu tahu tugas kewajiban, tahu sandaran atau dasar-dasar beramal usahanya, juga tahu sifat-sifat atau bentuk irama bagaimana mereka bertindak atau bersikap pada saat melaksanakan tugas kewajibannya. 5. Cara memberi atau menentukan. Tidak ada cara lain dalam memberikan atau menentukan kepribadian Muhammadiyah ini kecuali harus dengan teori dan praktek penanaman, pengertian dan pelaksanaan. 1. Penandasan atau pendalaman pengertian tentang dakwah atau bertabligh. 2. Memberikan dan memantapkan tugas berdakwah, tidak merasa rendah diri dalam menjalankan dakwah, namun tidak memandang rendah kepada yang bertugas dalam lapangan lainnya seperti politik, ekonomi, seni budaya, dan lain-lain. 3. Keamanan keadaan mereka para warga hendaklah ditugaskan dengan tugas yang tentu-tentu, bukan hanya dengan sukarela. Bila perlu dilakukan dengan suatu ikatan, misalnya dengan perjanjian, dengan baiat dan lain-lain. 4. Sesuai dengan masa itu, perlu dilakukan dengan musyawarah yang sifatnya mengevaluasi tugas-tugas itu. 5. Sesuai dengan suasana sekarang, perlu pula dilakukan dengan formalitas yang menarik, yang tidak melanggar hukum-hukum agama dan juga dengan memberikan bentuk logistik. 6. Pimpinan cabang ranting bersama-sama dengan anggotanya memusyawarakan saran-saran yang dituju bahan-bahan yang perlu dibawakan dan membagi petugas-petugas sesuai dengan kemampuan dan sasarannya. 7. Pada musyawarah yang melakukan evaluasi sekaligus dapat ditambahkan bahan-bahan atau bekal yang diperlukan yang akan dibagikan kepada para warga selaku mubalik dan mubaliyah.
Mungkin itu saya yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.